Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Milk Tea, 人家爱喝奶茶. Di video kali ini, aku bakalan ajarin kalian bagaimana caranya membuat desktop estetik seperti punyaku ini. Nah, sebelumnya aku lumayan gugup karena ini video pertama kalinya aku ngedubbing, dan tanpa basa-basi kita langsung mulai ajar tutorialnya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini layar laptopku ini wallpapernya masih biasa-biasa aja. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita butuh satu aplikasi yang namanya Rainmaker. Rainmaker itu apaan sih? Rainmaker itu adalah suatu widget yang kita bisa tambahin sendiri, dan kita mesti download skinnya itu terpisah gitu sih. Cuma untuk punyaku kali ini gak perlu di download lagi kecuali kalau kalian mau. Nah, yang ku pakai widget dari Rainmaker itu adalah jam dan to-do list check. Nah, to-do list checknya ini sebetulnya downloadnya terpisah juga. Jadi kalau misalnya kalian mau sama kayak punyaku, aku bakalan taruh link di description box ya. Nah, setelah selesai download Rainmaker, kita langsung jalankan aplikasinya dan bakalan muncul layarnya seperti ini. Dan di layar desktop kalian bakalan muncul dua pilihan seperti ini. Nah, kita itu pilih yang pertama dan klik next. Setelah itu langsung klik install aja dan menunggu sampai selesai install. Nah, sebetulnya karena aku belum betul-betul uninstall Rainmaker ini sebelumnya, jadi punyaku tuh udah muncul seperti ini. Tapi di punya kalian bakal munculnya seperti ini. Ada jam, ada web kayak dari Google, Spotify, dan lain-lain. Terus ada musik juga. Nah, setelah selesai kita download Rainmaker, kita langsung buka ke Pinterest untuk mencari wallpaper yang kita inginkan. Nah, untuk video kali ini aku memilih warna hijau. Kenapa aku memilih warna hijau? Karena kita itu lumayan sering kan melihat layar terlalu lama. Nah, jadi kalau misalnya nggak lihat yang seger-seger itu bikin mata bakalan ya capek gitu sih. Jadi aku memutuskan untuk memilih warna hijau. Ya, jadi kita bakalan cari di Pinterest itu keywordsnya itu aesthetic green desktop organizer. Tapi kalau misal kalian pengen couple wallpapernya sama kayak aku juga udah taruh linknya itu di description box, jadi kalian bisa lihat itu aku udah kasih semuanya lengkap banget. Nah, kenapa aku memilih desktop organizer? Karena menurutku itu jauh bahkan lebih mudah bagiku untuk menggunakan aplikasi yang aku sering pakai. Jadi kalau misal aplikasinya aku jarang pakai, aku bakalan pin to start. Nah, setelah itu aku bakalan langsung wallpaper yang sudah aku pilih itu jadi wallpaper desktop. Ya, desktop background. Itu deh. Dan tada, inilah penampakannya. Tapi belum selesai progresnya. Masih 20%. Nah, setelah selesai dibuat jadi desktop background, kita langsung balik ke Pinterest untuk mencari ikonnya. Jadi kalau aku sampai sama ratain sama ikonnya. Cuma kalau misalnya nggak ketemu ikonnya ya sudah deh, aku biarkan aja. Tapi yang seperti yang kalian lihat di desktopku itu sebetulnya ada beberapa yang udah ku ubah. Tapi karena aku nggak bisa balik jadi semula, ya udah deh, ku biarkan aja. Jadi aku bakalan kasih contoh ke kalian itu bagaimana caranya sih bisa dibuat kayak gitu. Nah, pertama kita buka ke Pinterest, terus kita cari dengan keywords green apps icon. Kenapa aku cari keywordsnya begitu? Karena tema kita itu warna hijau. Nah, jadi kita mau sama ratain semuanya hijau. Oke, setelah selesai cari icon yang sesuai yang kalian mau. Nah, aku ambil contohnya itu dari Notes. Nah,
setelah setelah kalian dapat, kalian langsung download gambarnya, terus buka tab baru, cari yang namanya JPEG to Aiko. Nah, kenapa begitu? Karena untuk mengubah icon shortcutnya itu dibutuhkan file yang jenisnya itu Aiko. Nah, jadi kita langsung convert aja dari situ. Nah, setelah selesai download, kita langsung balik ke desktop kita tadi untuk menghilangkan si tulisan Google Visualizer sama musiknya itu. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu klik kanan di tulisan itu. Kalau misal klik kanan di luar area itu malah jadinya munculnya itu refresh dan lain-lain. Nah, setelah itu bakalan muncul opsi-opsi menu. Terus kita pilih yang simple clean. Nah, yang pertama itu kita mau hilangkan si Google-nya itu di bagian menu panel. Jadi diklik menunya itu dia bakalan hilang. Dan untuk menghilangkan visualizer-nya itu juga sama. Klik kanan, klik simple clean, terus pilih yang visualizer, terus ditekan lagi visualizer. Terus yang musiknya juga sama. Nah, setelah dihilangkan semua kira-kira begini. Tapi kalau misalnya kalian mau keep yang bagian Gmail itu juga gak apa-apa kok. Nah, setelah itu karena aku pikir gak mungkin aja kan wallpaper desktop kita yang estetik, jadi aku mau ubah juga lock screen kita sama Google Chrome-nya. Jadi pertama aku ubah yang bagian lock screen-nya. Terus untuk foto lock screen-nya juga aku cari di Pinterest dengan keywords-nya itu kalau nggak salah green lock screen aesthetic desktop. Jadi kalian bisa pilih kalian sukanya yang mana. Nah, aku lebih suka gambar pemandangan kayak gini. Terus untuk fotonya yang ku ketemu itu aku juga udah letak semuanya di description box. Jadi kalian tinggal klik aja langsung bisa download. Nah, setelah itu aku pengen bagian taskbar-nya itu bisa muncul terus hilang lagi. Nah, itu caranya gimana sih? Nah, caranya itu adalah kita klik kanan di bagian taskbar, terus bakalan muncul yang namanya taskbar settings. Nah, di bagian paling atas itu setelah lock the taskbar itu ada tulisan automatically hide the taskbar in desktop mode. Nah, itu kita buat on. Nanti layarnya bakalan membesar sendiri. Nah, dan itu yang bikin aku makin mudah untuk penggunaannya gitu sih. Nah, setelah itu aku mau pindahin shortcutnya sesuka hatiku. Tetapi karena ini shortcutnya itu awalnya auto arrange gitu, otomatis. Terus kalau misalnya kita pindah itu ya gak bakalan bisa. Jadi caranya itu adalah klik kanan, kita pilih yang bagian view, terus pilih yang auto orange icon itu dihilangkan centangnya. Nah, setelah itu kita udah bisa pindah sesuka hati kita. Terus untuk aplikasinya aku bakalan dikelompokkan sesuai dengan yang sudah ada di desktopku. Yang personal itu personal, yang sekolah itu sekolah. Oh iya, aku hampir lupa aja untuk mengubah yang bagian ikonnya. Nah, untuk bagian ikonnya ini cara ubahnya tuh gimana? Klik kanan dari mouse-nya itu, terus bakalan muncul paling bawah itu properties. Nah, klik itu dia bakalan muncul ada 3 pilihan. Di paling bawah itu ada open file location, change icon, sama advance. Nah, kita pilihnya yang change icon, terus klik browse. Nah, terus kita bakalan cari di mana icon yang kita udah ubah dari JPEG jadi icon. Kalau aku simpannya itu di download, jadi kita tinggal pilih, terus klik OK. Setelah itu klik apply, terus klik OK. Selesai. Terus pindah-pindahin deh.
Nah, selanjutnya aku bakalan ubah juga di bagian Google Chromeku. Caranya gimana? Kita klik tab baru, terus bakalan muncul kayak logo pensil. Terus itu kan ada bagian background, shortcut, sama color and theme. Pertama kita ubah yang bagian backgroundnya. Itu caranya gimana? Klik background, terus upload from device. Kenapa klik dari upload from device? Soalnya kita pilih gambarnya itu dari kita sendiri. Nah, terus cari foto yang mana mau dijadikan background. Terus jangan lupa untuk ubah warnanya juga ya di bagian color and theme. Karena itu temanya warna hijau, jadi aku ubahnya jadi warna hijau juga. Oh iya, dan tak lupa juga aku mengubah keyboard Shouko karena aku sering ngetik keyboard, maksudku sering ngetik bahasa Mandarin, jadi aku pakai aplikasi Shouko untuk ngetik tulisan Mandarin ini. Dan tada, wallpaper desktop estetik yang kalian inginkan itu sudah jadi. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang udah nonton video tutorialnya sampai akhir. Dan ya, see you next time. Bye bye.